yang ketiga, ini yang disebut sebagai dunia Huxley. Ini diambil dari penulisnya, namanya itu Aldous Huxley. Dia nulis novel fiksi yang menjelaskan di masa depan manusia itu akan dibanjiri oleh informasi. Saking banjirnya informasi itu kita jadi muak dan malas. Dulu itu kita mengalami era informasi itu sangat terbatas karena belum ada internet. Penetrasi internet itu di akhir abad ke-20, tahun 1990-an, dan berkembang pesat di tahun 2010-an setelah masuknya Facebook, Twitter, Instagram dan kawan-kawannya. Nah, saat ini adalah dunia Huxleyan, di mana anak-anak muda mampu mengakses semua informasi, TikTok, Twitter, Facebook. Tapi yang menjadi persoalan adalah alih-alih kita menjadi kurios. Ini agak uniknya. Dulu kenapa orang itu rasa kuriositas itu tinggi? Rasa kuriositas itu rasa ingin tahunya tinggi karena akses informasi itu terbatas. Jadi ketika ada satu buku, kalau kita dengar cerita-cerita kakek kita atau bapak kita, mereka itu jadi berebut karena cuma satu buku itu. Tapi ketika aksesnya itu begitu banyak, malas kita mengaksesnya. Dalam studi psikologi ini disebut sebagai supply and demand gitu. Ketika supply-nya itu begitu banyak, demand-nya itu berkurang. Ini sama seperti diakses informasi. Ketika informasinya itu begitu banyak, ketika anak muda begitu mudah mengakses informasi, mereka justru malas melihat informasi itu. Ketika melihat begitu banyak informasi politik gitu, kita kemudian melihat ada perdebatan Twitter tentang cebong gadrun, kemudian melihat lagi itu di YouTube, melihat itu di Instagram. Ujung-ujungnya anak muda akan mengatakan saya malas melihat politik ini. Dan kembali lagi yang tadi, melihat politik itu normatif dan seterusnya. Ujung-ujungnya terjadilah antipati politik itu. Kemudian variabel yang keempat, ini yang dijelaskan oleh Francis Fukuyama. Akses yang terus meningkat di media sosial, di internet, itu meningkatkan ekspektasi masyarakat. Saya kasih contoh. Dulu ketika informasi itu begitu terbatas, ekspektasi orang di Orde Baru itu gampang. Saya pengen nyoblos langsung, itu aja. Ekspektasinya terhadap pemerintahan, karena akses informasi itu terbatas, mereka itu mendambakan kira-kira pemilu langsung itu kayak gimana ya. Kemudian itu terjadi di 2004 di eranya Bu Megawati. Tapi setelah akses informasi itu terbuka seluas-luasnya, internet, media sosial terbuka seluas-luasnya, kita itu menjadi semakin menuntut pemerintah. Dulunya yang dituntut itu coblos langsung, lama-lama kita menuntut jangan ada pajak lah, lama-lama kita menuntut semuanya gratis lah, lama-lama kita menuntut pendidikan gak usah bayar lah. Padahal kalau kita berpikir dalam studi ekonomi, di dalam ekonomi itu prinsipnya itu adalah trade off. Trade off itu adalah kalau satu pintu ditutup, maka satu pintunya itu harus dibuka. Kalau semua pendidikan itu gratis, siapa yang bayar? Kalau kita tuh masuk universitas negeri, saya alumni UI. Normalnya di UI, kalau nggak ada subsidi, kita harus bayar per semester itu 20 juta, semua studi minimum. Tapi saya di teman-teman di UI ada yang cuma bayar 200.000 per semester, ada yang cuma bayar 1 juta, 2 juta. Pertanyaannya, sisanya itu siapa yang bayar? Negara. Mungkin kita bisa berharap negara itu membayar semuanya, tapi pertanyaannya, bisa nggak itu dilakukan? Nah, ini yang disebut Fukuyama sebagai terus meningkatnya ekspektasi. Ini juga dijelaskan Aristoteles dalam bukunya The Republic. Dia menjelaskan, ketika manusia itu diberikan kebebasan, kita akan terus menuntut kebebasan baru. Contoh misalkan, teman-teman pacaran, ceweknya itu posesif, nggak dikasih pulang jam 9 malam ke atas. Suatu ketika dikasih pulang jam 9 malam ke atas, apa yang terjadi? Apakah teman-teman bersyukur? Enggak. Teman-teman akan menuntut pulang jam 10 malam ke atas. Ketika dikasih pulang jam 10 malam ke atas, apa yang terjadi? Teman-teman akan menuntut, saya pulang hidup enggak? Nah, ini yang disebut Aristoteles sebagai bukan Aristoteles, Plato, sorry. Ini yang disebut Plato sebagai kebebasan itu candu. Kalau Karl Marx kan kapitalis itu candu ya. Kalau Plato kebebasan itu candu. Ketika dibebaskan, kita itu akan terus menuntut yang lain. Sama ini tuh terjadi di Eropa. Ketika kebebasan berekspresi itu dibiarkan seluas-luasnya, mereka itu menuntut kebebasan berekspresi yang baru. Ujung-ujungnya yang terjadi, mereka itu menuntut hak untuk telanjang. Ada apa tuh, nudist party di pantai di Australia, di Eropa.
Itu kalau kita lihat dari kacamata Plato seperti itu. Karena ketika mereka diberikan kebebasan, kita akan terus menuntut yang baru, kebebasan yang baru. Sama seperti di pemerintahan. Ketika pemerintah sudah memberikan A, kita akan menuntut ekspektasi yang lain dan itu terus meningkat. Tapi kita tidak pernah bertanya, apakah pemerintah itu memang sanggup untuk menjawab ekspektasi seperti ini? Apakah cuma ekspektasi seperti ini yang bisa dijawab pemerintah? Nah, ini yang dibahas oleh Francis Fukuyama. Kenapa masyarakat, khususnya anak muda, terus dia tuh tidak puas dengan pemerintah? Itu bukan karena pemerintahnya nggak baik atau nggak becus semata-mata, tapi karena ekspektasi kita yang terus meningkat, kata dia. Ujung-ujungnya apa? Kita jadi antipati politik. Jadi dari 4 variabel itu mendeterminasi anak muda menjadi sangat antipati terhadap politik.